semuanya. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Suci dari Teknik Geologi. Halo semuanya. Kenalin aku Glenn dari Aktuaria. Halo semuanya, kenalin aku Radit dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Halo semuanya, kenalin aku Amira Afia dari Sains dan Teknologi Farmasi kelas 19. Nah, jadi kita semua ini dari BEM 73. Nah, tadi kita semua udah ngerjain tes saboternya dan kita semua udah masing-masing nulis saboter yang kita punya. Nah, jadi sekarang kita bakal ngedeskripsiin saboter kita masing-masing. Nah, mungkin yang pertama langsung aja dimulai dari aku. Nah, jadi saboter aku itu tipe yang ngeliat diri aku itu dari pencapaian atau prestasi yang aku punya. Dan aku tuh kayak harus jadi orang yang selalu perfect di setiap hal. Pokoknya aku tuh harus jadi yang selalu terbaik itulah di setiap hal. Nggak peduli gitu sama hal-hal lainnya. Nah, kalau contoh sendiri dari saboter aku itu, kayak aku tuh selalu pengen dapat indeks A di semua matkul, nggak peduli aku cara dapetinnya gimana, mau aku begadang sampai jam 3 subuh, pokoknya aku harus dapat indeks yang bagus. Ada saran nggak buat aku? Oke, Suci. Kalau menurut aku sih bagus untuk kayak menggapai cita-cita mimpi untuk mendapatkan indeks A. Tapi kan kalau sampai kayak gitu, nggak tidur kayak gitu kan nanti sakit kan ya. Kalau kamu sakit, terus nanti kamu bisa jadi kamu nggak bisa ikut ujian karena kamu udah kayak sakit, udah nggak bisa mikir, dan malah nanti hasil ujian kamu jelek dan nggak dapet A gitu sih. Jadi menurut aku kamu walaupun kamu emang mengejar mimpi kamu untuk mendapatkan indeks A itu, kamu harus tetap jaga pola tidur dan harus makan makanan yang sehat, Suci. Tidak boleh seperti itu, harus tidur. Terus tambahan dari aku juga, mungkin kita tuh harus nentuin, atau kayak Suci tuh harus nentuin tujuan yang lebih realistis gitu. Kita tuh nggak bisa kayak semua hal tuh harus terlalu apa tuh kayak harus digapai gitu loh. Kadang tujuan tuh harus yang realistis, terus dapat dicapai atau digapai gitu. Terus tujuan-tujuan tersebut tuh harus yang dapat terukur dari hal-hal yang kecil, terus baru semakin besar gitu. Jadi harus ada proses dan perlahan. Soalnya semua tuh nggak bisa langsung didapat dengan mudah gitu. Jadi penting untuk tahu uh, tujuan aman. Itu Suci. Paling ini Oke. upload aja sih santai. Ya sih aku juga paling mau nambahin dikit dari yang Dan bilang. Bener tadi kamu tuh jangan semua itu harus bisa dicapai gitu. Kamu harus nargetin tujuan-tujuan yang emang apa ya, emang memungkinkan aja gitu. Nanti takutnya kalau kamu nargetin yang sangat-sangat tinggi banget, yang emang gak mungkin banget, dan nanti saatnya kamu gak berhasil, nanti kamu kecewanya akan tinggi banget juga gitu. Jadi harus apa ya, hati-hati dalam menargetkan sesuatu lah gitu. Oke, makasih banyak teman-teman sarannya. Nah, kita udah sama-sama ngecek. Ternyata aku tuh dapetnya hyper vigilant gitu. Katanya sih itu tuh sifat yang overthinking berlebihan. Kalau secara pengertian sih artinya tuh kayak ditandai kewaspadaan yang berlebihan dan rasa waspada yang konstan terhadap kemungkinan suatu ancaman. Jadi orang-orang yang memiliki hypervigilant tuh cenderung selalu merasa cemas, khawatir, curiga, dan sering mengurus energi mental dan emosional mereka. Nah, ciri-cirinya tuh biasanya kayak terlalu waspada, akan bahaya, merasa cemas atau nervous yang berlebihan, terus suka ngeliat dari sisi negatif gitu, segala situasi, terus sulit juga merasa tenang dan rileks, terus kadang juga berusaha mengendalikan situasi agar tidak terjadi hal yang buruk, kayak terlalu takut dengan hal yang buruk gitu. Nah, contohnya tuh aku tuh biasanya misal kayak ujian. Nah, pas ujian tuh selalu ngerasa besok tuh bakal gagal gitu loh. Jadi semalam sebelum ujian tuh kadang sulit tidur, bahkan terlalu dicemasin yang berlebihan banget. Bahkan waktu mau ujiannya juga kayak sering mules, terus ngerasa kayak pas ujian tuh nggak bakal bisa ngejawab satupun soal. Padahal kan belum kejadian, tapi udah ditakutin mulu. Bahkan saat ujiannya juga 10 menit deh, 10 menit pertama tuh cuman bengong doang gitu loh, ngerasa aduh 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 gitu, padahal kan ya cobain dulu, itu mah cuma overthinking berlebihan aja. Terus misalnya hal-hal sepele tuh biasanya kayak cemas
akan komentar orang lain. Jadi terlalu, makanya di apa namanya, hasil saboteur aku tuh pleaser tuh kayak nomor 3 atau 2 gitu. Jadi agak mirip-mirip sama si hyper vigilance-nya. Jadi aku tuh ngerasa takut kalau nggak diterima di suatu tempat. Jadi ngerasa berusaha orang-orang tuh harus nggak merasa dirugikan sama aku. Aku tuh ngerasa cemas kalau bakal dikritik atau dikomentarin hal yang buruk. Padahal kan belum tentu kejadian atau belum tentu yang aku pikir itu sesuai apa yang orang lain lihat gitu. Gitu deh. Gimana guys solusinya kalau dari saboteur aku? Kalau menurut aku, kamu tuh lebih mikirin ke hal-hal yang positif gitu. Jangan kayak, kan itu belum kejadian ya, jadi jangan dulu dipikirin deh, kan belum tentu kayak gitu. Terus menurut aku, biar kamu tenang, kalau pas mau ujian atau mau ngapa-ngapain, kamu tuh lebih atur nafas kamu. Itu tuh bisa bikin tubuh tuh lebih ngerasa tenang gitu. Benar sih, aku setuju banget sama yang Suci bilang tadi. Sama juga kan kamu kan suka mikirin gimana sih pendapat orang soal aku kan. Ya menurut aku sih kamu jangan terlalu dipikirin gitu ya. Soalnya kan apa yang kamu pikirin juga belum tentu benar gitu apa yang orang lain pikirin tentang kamu gitu. Jadi ya dibawa santai aja gitu. Ya sih, bener banget. Kayak kamu nggak usah mikirin apa yang orang pikirin tentang kamu, karena ya fokus aja sama diri kamu sendiri. Orang-orang juga kan fokusnya sama diri mereka sendiri gitu loh. Jadi kamu kayak nggak usah terlalu anxious untuk mikirin apa yang orang pikirin. Kayak walaupun emang semuanya ada anxiety sendiri, tapi jangan berlebihan gitu loh. Mungkin baiknya untuk terus improve diri kamu, jangan yang over gitu. Oke, apalagi mungkin kalau kamu udah ngerasa nggak nyaman banget, kamu bisa ngelakuin butterfly hug. Radit contohin dong. Oke. Benar banget. Pertama kamu taruh tangan kamu begini, terus kamu merem, atur pernapasan kamu, lalu tangan kamu Pikirin yang tepuk. baik-baik. Bener banget. Nah, bener. Nanti abis itu Lanjut kali ya. bakal lega deh. Sok, Radit. Lanjut ke aku kali ya. Terima kasih Aku teman-teman. sama-sama Glenn. Aku saboternya itu sama kayak Suci tadi, hyper achiever. Jadi aku ini bisa dibilang eh, berkebutuhan untuk mencapai prestasi dan pengakuan dari eksternal. Aku ini biasanya sangat fokus pada kesuksesan dan pencapaian sebagai ukuran nilai diri. Dan aku juga sering ngerasa nggak puas dan terus ngejar-ngejar tujuan baru gitu tanpa merasakan kepuasan yang benar-benar aku merasa puas gitu. Terus contohnya misal sekarang di kepanitiaan mentor SKM ini, aku itu selalu pengen yang jadi yang paling bisa ngejawab gitu. Aku pengen jadi best staff, pengen jadi best mentor. Dan kadang-kadang aku lupa sama kesehatan aku sendiri ataupun yang hal lainnya gitu. Kira-kira gimana ya guys itu? Kalau menurut aku sendiri, sebelum kamu melihat pandangan orang ke kamu gitu, maksudnya kan kayak kalau misal kamu nih sering ngejawab, orang-orang bakal ngerasa kayak, wah Radit keren banget. Nah mungkin sebelum itu kamu harus lebih perhatiin diri kamu terlebih dahulu. Kayak buat apa sih kita punya pencapaian yang bagus, tapi kalau misalnya diri kita aja kesehatannya jelek. Maksudnya kayak kalau diri kita gitu jelek gitu. Pokoknya harus perhatiin diri dulu lah nomor satu. Bener, jangan duluin lah yang kayak gitu. Bener banget kata Susi tadi. Terus juga kan kayak di kepanitiaan kita tuh harus bisa ngasih kepercayaan kepada orang lain juga. Jangan merasa kayak semua hal tuh harus kita yang raih gitu. Kayak tadi kan pengen jadi best ini, best itu. Padahal kan itu layak untuk kita dapatin dan kita usahain. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita mengikuti kepanitiaan gitu. Terus jadi kita tuh harus bisa belajar untuk istilahnya tuh delegasi tugas. Jadi belajar untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Terus jadi percayakan juga tugas atau kayak kepanitiaan tadi juga kepada anggota tim atau anggota kerja, teman kita, apapun siapapun itu. Jadi jangan merasa kayak hanya diri kita yang boleh menerima semua hal yang baik itu.
Terus juga perlu selalu merefleksikan diri, jangan menjadi tolak ukur dari semua hal tuh dari pencapaian saja, tetapi banyak aspek yang perlu diperlihat di Oke, oke, paham Gen aku maksud kamu. Ya mungkin kalau dari aku benar banget ya tadi dari Suci sama Glenn. Ya walaupun kamu pasti kan kayak semua orang pengen ini aku bisa keren, aku juga bisa kayak gini gitu kan, kayak pengen butuh validasi dari orang lain. Tapi ya walaupun gitu kamu juga kayak harus butuh istirahat dan makanannya juga dijaga, terus kayak harus olahraga juga. Pokoknya kamu harus selalu sehat gitu lah, jangan sampai begadang terus sampai nggak tidur, minum kopi terus. Kan kesehatan tuh number one ya. Jadi kamu harus jaga kesehatan walaupun kamu mau diakuin sama orang-orang gitu. Bener, Oke, pokoknya yang terpenting nikmatin prosesnya. oke, benar banget. Oke, makasih guys sarannya. Oke, mungkin kan tadi kalian udah semua kan. Mungkin kalau dari aku juga tipe saboternya tuh sama kayak Suci sama Radit, yaitu hyperachiever. Dimana tadi yang kayak udah dijelasin juga sama Suci sama Radit, kayak pengen maksimal lah kerjanya, kayak pengen diakuin sama orang, kayak pengen apa sih, pokoknya maksimal banget kerja, pengen bagus banget, perfeksionis gitu, pengen diakuin sama orang-orang. Tapi dia tuh aku tuh dari hasil saboternya tuh nggak memperhatikan kayak kesehatan aku gitu loh. Jadi dia tuh independen gitu, kompetitif, terus kayak dia ini sama statusnya gitu. Terus kalau misalnya walaupun ada insecurities dari aku sendiri, kayak aku tuh jago nutupinnya walaupun aku sedih, capek, tapi aku jago nutupinnya kan aku mau orang-orang tuh ngeliat aku dengan versi aku yang paling baik gitu loh, yang kayak happy terus, gak pernah sedih, terus kerjanya juga oke banget kayak gitu. Tapi kan kalau menurut aku, kalau menurut kalian gimana guys? Kan nutup insecurities kayak kan sedih juga harus dikeluarin ya. Tapi aku tuh kayak nggak bisa gitu loh. Aku pengen orang-orang lihat aku kayak versi terbaik aku gitu. Jadi kita tuh harus nentuin batasan yang jelas. Jadi harus pisahin antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Jadi kita tuh harus luangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Jangan mengejar apa yang kita ingin raih, jangan mengejar apa pandangan orang. Jadi yang penting tuh harus prioritas keseimbangan hidup dengan hal-hal yang menyenangkan, relaksasi dan berbagai kegiatan lainnya. Itu tadi saran dari Glenn. Kalau saran dari aku tuh, yang penting kamu jangan sampai ngerasa kamu tuh kehilangan diri kamu sendiri gitu. Maksudnya kayak kamu menunjukkan kesedihan kamu di depan orang lain tuh, itu nggak apa-apa banget gak sih Radit? Benar. Itu tuh hal yang normal gitu. Dan menurut aku orang pun nggak akan beranggapan aneh gitu tentang itu. Jadi intinya kamu jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri gitu. Tetap jadi diri kamu sendiri. Benar. Ataupun kalau kamu mungkin masih takut untuk melepaskan emosi kamu ke orang lain, mungkin kamu bisa cari dulu orang orang yang kamu percayai untuk kamu keluarkan emosinya gitu. Bisa teman dekat sendiri, bisa keluarga, ataupun bisa pacar kamu sendiri gitu. Bener, banyak-banyak cerita juga ke orang lain, biar orang lain pun Benar bisa banget. bantuin kamu. Benar. Betul. Oke, makasih guys saran-sarannya. Semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku bisa nunjukin perasaan aku sebenarnya dan tidak kehilangan jati diri aku sendiri. Oke, bener guys. Nah, jadi semoga saran-saran tadi bisa kita terapin ya semuanya. Bener. Oke, Dan betul kita banget. bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi sekian deskripsi dari saboter kami dan saran-sarannya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. bye. Bye, terima kasih all.